Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara IKM Ambon TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan narasumber untuk kita berbincang-bincang tentang kegiatan sosial kemasyarakatan. Narasumber kali ini adalah Urang Sumando kita, yaitu Bapak Husni Rahman Karepesina. Beliau ini berlokasi di Masjid Al-Muhajirin di Perumnas. Ya, mungkin saya bertanya langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Indra. Ya. Kesibukan Pak Husni sekarang di lingkungan Pak Husni bagaimana? Kami sehari-hari di lingkungan sini sebagai pengurus Masjid Al-Muhajirin Perumnas Kelurahan Tihu. Ya, itu juga ada yang bilang di Poka. Memang di sini Kelurahan Tihu, tapi juga wilayah besarnya ya Poka. Kesibukan kami biasa seperti masyarakat lainnya, sehari-hari bekerja. Lalu kalau karena kami juga pengurus masjid, jadi untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masjid ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan sini, itu kami sebagai pengurus masjid yang mengorganisir gitu. Kira-kira kesibukannya ya tidak jauh-jauh dari itulah. Kalau di kantor, kebetulan kantor kami juga tidak jauh dari sini, di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku di Bailela. Kalau dari sini keluar ke depan ketemu Universitas Patimura, nanti ketemu Fakultas Kedokteran, masuk di situ. Gangnya atau jalan masuk ke lewat Pak Gubernur punya rumah, tidak jauh dari situ, kurang lebih 100 atau 200 meter ada kantor BPMP Maluku. Di situ sehari-hari saya bekerja sebagai PNS sejak kurang lebih 20-an tahun yang lalu. Alhamdulillah. Baik Pak Husni, saya penasaran kalau tempat kantornya Pak Husni ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ya Pak Husni. Kalau boleh diterangkan secara singkat saja, apa sih bidangnya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan gitu. Mungkin saya sebagai masyarakat awam kan mungkin masih bertanya mungkin apa sih yang di bidang terkait dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Mungkin Pak Husni bisa menyampaikan secara singkat saja. Ya. Kalau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, tugasnya adalah melakukan peningkatan mutu pendidikan di pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dasar dan menengah. Jadi disingkat itu PAUD Dikdasmen. Kami itu berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, membidangi membantu membantu pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terkait dari tadi PAUD, dasar, menengah. Jadi mulai dari, kalau boleh dibilang, dari PAUD sampai SMA. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat program-program yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Husni. Jadi pas kiranya mungkin saya bertanya kepada Pak Husni karena kaitannya dengan pendidikan, mungkin bagaimana sih pandangannya Pak Husni tentang perbandingan generasi muda dulu dengan generasi muda sekarang, dan bagaimana tantangan untuk para generasi muda di masa depan, mungkin secara umum saja Pak Husni.
baik. Ya, setiap generasi mempunyai tantangan tersendiri. Kalau zaman mungkin dengan orang-orang tua kita ataupun zaman saya kuliah dulu, tahun-tahun 90-an itu kalau boleh dibilang, kita fokus kuliah itu kurang kurang terpengaruh dengan hal-hal lain ya. Kalaupun yang ada ya baru mulai ada televisi, itu pun ya tidak banyak yang yang punya TV juga tidak banyak. Sehingga fokus kita untuk belajar itu lebih 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 kuat lah daripada kondisi saat ini. Nah, itu berbeda dengan kondisi sekarang. Hampir setiap orang punya punya alat komunikasi yang kapan saja dia bisa gunakan dan bisa terhubung dengan orang banyak kapan saja dia mau. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi generasi muda bagaimana dia mengelola media-media ini untuk digunakan secara positif untuk pengembangan dirinya. Memang setiap generasi mempunyai tantangan tersendiri yang kalau dibilang masing-masing punya plus minus ya. Artinya kita dulu mau bikin ini harus pakai ketik-ketik, mesin ketik, ataupun kalaupun ada komputer itu orang-orang kaya. Belum ada Belum. waktu itu zamannya mungkin Pak Husni copy paste ya Pak Husni ya. Jadi semua siswa waktu itu zamannya saya sekolah itu atau kuliah, saya dulu kuliah itu wajib mesin ketik. Jadi kalau sekarang ada komputer mungkin lebih cepat, mungkin itu kelebihannya, tapi mungkin dulu itu kita mau mencontek aja susah Pak Husni. Itu. Jadi nggak ada Google. Zaman sekarang anak-anak SD pun sudah mengerti Google. Dia bisa mengetahui informasi terkini. Oke Pak Husni, mungkin dilanjutkan. Ya. Jadi karena berbagai tantangan atau perkembangan yang ada, terutama dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi itu membuat perubahan juga dari sisi gaya hidup kita. Dulu saya ingat kami waktu misalnya kuliah atau waktu kami SMA, ya kita semua ada di kelas. Nanti kalau ada pemberitahuan baru kita pulang, bahwa misalnya tidak ada guru yang datang, kita belajar buku-buku yang lain atau mungkin kita tidak jadi masuk ruang kuliah. Nah, kalau sekarang kan informasinya yang saya tahu itu beda. Mahasiswa masih di luar atau di kos. Nanti pemberitahuan sudah tahu 1 menit atau 5 menit sebelumnya itu mereka masih di ini. Nanti ada informasi bahwa tidak ada dosen. Nah, sudah mereka tidak ada, belum ke kampus itu. Tapi kalau kami dulu tidak ada istilah begitu, semuanya di kampus. Nanti kalau tidak ada ada pemberitahuan, tidak ada ada dosen yang berhalangan, itu ada tidak sulit ya mengumpulkan ya. Mengumpulkan ini cepat sekali ya. Misalnya suatu informasi di saat sekarang ini cepat. Itu yang istilahnya orang muda bilang viral. Jadi kecepatan informasi zaman sekarang itu sangat cepat sekali dibandingkan dulu. Kita kalau tadi pembicaraan Pak Husni kita sudah di kelas, kalau gurunya nggak ada kita ya tetap di kelas. Jadi kita bagaimana mengisi waktu di kelas itu dengan hal-hal yang lebih baik begitu. Oke. Itu perbedaannya generasi muda dulu dengan generasi muda sekarang ya Pak Husni ya. Ya, kemudian juga dalam hal mengakses informasi, terutama mungkin kalau mahasiswa atau pelajar itu kan hampir kita semua itu kan dulu punya buku ya, artinya mau tidak mau harus punya buku pegangan. Nah, banyak kan sekarang ini mahasiswa kuliah hanya bawa handphone, jadi semua apa-apanya di handphone. Jadi begitu mudahnya dia dapat akses informasi, mau cari buku apa ada di handphone, tinggal buka, ketik. Langsung bisa cari buku yang dia pengen cari itu. Begitu mudahnya. Tapi ya itulah tantangannya juga beda. Kalau dulu kan kita harus masuk perpustakaan, kita harus buka buku, cari referensi-referensi yang kita pengen itu, dan itu kita harus catat dulu. Itu bagi kami itu sesuatu yang membekas ya, artinya karena itu perjuangannya juga panjang, jadi dia mungkin dia lebih
tertanam ya, karena kan Iya. perjuangan untuk sampai dapat satu Informasi, catatan informasi aja iya, bahwa di sini iya, ada iya, bahasan ini, itu iya, perlu perjuangan yang iya, tidak gampang. betul. Tapi sekarang kan tinggal Tinggal buka buka copy copy paste, paste, iya, terkirim, iya, apakah betul dia iya, ingat tidak, iya. itu kita tidak Ya, tahu. betul betul Pak Husni. Saya juga ingat waktu saya SD atau SMP itu kita datang dulu ke perpustakaan karena itu bukunya itu kan diminta dari guru itu belum ada. Jadi kita baca dulu bukunya, terus Ya, saya tulis di buku, ini materi-materinya sampai berapa halaman, baru habis itu kita pulang karena buku itu hanya boleh dibaca di perpustakaan. Itu zaman betul, dulu Pak Husni. Kalau zaman betul, sekarang kan tinggal ketik-ketik aja tiba-tiba muncul di betul, handphone. Iya, dulu itu perjuangan juga Pak. Kita mencatat suatu materi itu kadang-kadang tuh kita nulis sampai berpuluh-puluh halaman tuh, kadang-kadang harus ditulis, tapi itu membuat saya jadi hafal Pak Usni, kayak ya, kayak materi-materi yang diajarin guru gitu. Waktu saya masih sekolah, itu betul, membekas sekali betul, di betul, generasinya saya waktu betul. itu. Hal-hal perkembangan inilah yang membuat apa ya, eh, apa ya, perlakuan kita terhadap sesuatu itu berbeda ya, Ya, karena kita usaha atau perjuangan kita untuk mendapatkan itu luar biasa, jadi kita sangat menghargai begitu, ya, maksudnya menghargai, ini harus sekolah bagus, baik-baik, harus rajin, harus menghargai guru. Kalau sekarang kan kadang-kadang karena dia gampang dapatnya, ya merasa bahwa sesuatu itu kurang terlalu ada perjuangan. penting bagi dia karena itu gampang dapatnya Ya, kan. Nah, itu betul, yang betul. jangan sampai itu menjadi kita menghadapi hal-hal yang seperti menghadapi misalnya dosen atau guru kita, jangan sampai karena kita pikir tidak ada guru, tidak ada dosen juga kita bisa dapat materi itu. Akhirnya perlakuan atau sikap kita terhadap Menghormati guru guru itu itu kurang. Nah, berkurang, itu betul, yang betul. kita khawatirkan Ya, siap, seperti itu. siap, betul, betul. Iya, baik. Banyak sebenarnya materi yang ingin saya tanyakan ke Pak Husni, tapi nanti kita mungkin bisa buat beberapa episode berikutnya. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir saja buat Pak Husni. Menjelang memasuki bulan Ramadan ini, apakah Pak Husni punya saran untuk generasi muda, bisa juga ini untuk khususnya generasi muda Ikatan Remaja Minang Ambon, atau secara umum generasi muda di Kota Ambon dan Provinsi Maluku secara umum yang dipersiapkan dalam memasuki bulan Ramadan gitu. Oke, baik Pak Husni. Iya, saya kira bukan hanya untuk generasi muda atau untuk remaja, saya kira kami juga atau orang-orang yang boleh dikatakan sudah memasuki usia 40-an ke atas juga, ya tidak kalah penting untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih siap menyambut bulan suci Ramadan yang kita tidak tahu apakah nanti bisa bertemu dengan Ramadan tahun Tahun depannya depan. lagi atau tidak. Tapi itulah sebagai manusia yang manusia biasa, kita memanfaatkan kesempatan yang ada depan kita ini dengan menyiapkan berbagai hal, tentunya untuk Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Nah, tantangannya memang ke depan bagaimana supaya Ramadan ini menjadi lebih baik. Tentu pertama kita harus menyiapkan ilmunya, karena orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu beda semangatnya atau beda motivasinya dengan orang yang punya ilmu. Jadi misalnya nih, mungkin kita bisa menghadiri pengajian atau membuka, kalau mungkin sibuk ya mungkin lihat-lihat kan, kalau punya Ceramah, buku atau ya, punya di video di YouTube begitu, punya ceramah-ceramah memotivasi terkait apa-apa yang harus disiapkan. Nah, ini terkait dengan ilmu supaya kita melihat Ramadan itu sesuatu yang sangat luar biasa yang harus betul-betul dipersiapkan. Kalau para ustadz bilang kalau katong mau masuk pertandingan saja itu tuh latihannya berbulan-bulan. Misalnya nih kalau IKM bikin remaja ikut pertandingan bola misalnya, biasanya kan pelatihannya tidak bisa 1-2 hari sebelum pertandingan. ya. Itu biasanya sampai berbulan-bulan itu kita Berbulan-bulan Pak bikin Husni, ya. pelatihan yang itu hanya sekedar mendapatkan piala, ya mungkin
setingkat kecamatan, setingkat kota. Nah ini atau ingin mendapatkan pahala yang dalam Ramadan itu yang ada dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kurang lebih 80 tahun. Kalau katong beramal di malam itu nilainya sama dengan 80-an tahun kita beribadah. Lalu kita persiapkan diri kita biasa-biasa saja. Itu kan sesuatu yang kurang pantas atau kurang masuk akal ya kalau kita persiapan biasa tapi mengharapkan piala yang luar biasa. Padahal memang kita harus mungkin tadi saran saya untuk diri saya dan mungkin adik-adik remaja dan juga mungkin para pendengar, mari kita mempersiapkan Ramadan ini dengan baik. Pertama dengan menambah ilmu kita tentang Ramadan itu sendiri, apa-apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, mulai kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran yang kalau kita biasa dari sekarang, insya Allah kita akan lebih tidak asing lagi ketika bertemu dengan Ramadan. Mungkin yang terakhir adalah kita bagaimana mengisi waktu-waktu Ramadan nanti dengan hal-hal yang positif, mengurangi kebiasaan yang negatif, misalnya terlalu banyak mengakses HP, mungkin dikurangi karena kan Ramadan ini hanya sekali ya. Belum tentu kita bertemu di Ramadan tahun depan. Jadi memang perlu sekali kita membuat persiapan baik secara ilmu maupun fisik. Mungkin termasuk tadi masukannya adalah mulai latihan puasa sekarang. Kayak tadi mau lepas bola sekarang latihan nih. Salah satunya itu kan penting ya. Kalau tiba-tiba masuk Ramadan langsung baru puasa, itu pasti suak gitu. Orang Ambon bilang suak. Orang Ambon suak ya, kaget. Suak, kaget. Jadi biasanya hari pertama itu kayak kaget lah, kayak lemas itu. Padahal kalau orang sudah biasa puasa mungkin dia kayak udah ini kan sudah latihan ya, juga mungkin udah mulai biasa gitu. puasa Senin Kamis lah, mungkin ya, insya Allah kayak gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Alhamdulillah banyak sekali nih petua-petua dari Pak Husni, orang Sumando kita. Alhamdulillah nanti mungkin pada berikutnya kita akan buat lagi episode-episode dengan Pak Husni lagi. Nanti mungkin Pak Husni akan membahas topik-topik yang bisa mungkin menggugah motivasi remaja juga dan warga IKM secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih banyak waktunya Pak Husni pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari materi yang kita diskusikan tadi. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Pak Husni Rahman. Jangan lupa kita akan tunggu lagi episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.